Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ansarihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd.
فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال تعالى أيضا وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat Masjid Az-Zikri Komplek Pesona Kayangan yang dirahmati Allah, yang dicintai Allah, yang diberkahi Allah. Mudah-mudahan senantiasa dalam ampunan dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, puji serta syukur mari kita sama-sama senantiasa panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan berbagai macam kenikmatan kepada kita. Sampai-sampai kenikmatan itu tidak dapat kita hitung jumlahnya. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah. Saat ini kita berada di akhir zaman dan semakin hari semakin dekat dengan kedatangan hari kiamat, di mana salah satu tandanya sebagaimana yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW adalah munculnya banyak fitnah dan pencampur adukan yang hak dan yang batil, sehingga yang hak terlihat seolah-olah kebatilan dan yang batil terlihat seolah-olah benar. Karenanya kita perlu memiliki furqan, memiliki kemampuan untuk membedakan mana yang hak dan mana yang batil dengan jelas, dengan clear. Kemampuan inilah yang kita butuhkan pada hari-hari ini, yang disebut dengan furqan. Dan mari kita terus menguatkan diri agar senantiasa berada pada petunjuk Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita tidak tersesat insyaallah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa imma ya'tiyannakum minni huda famanittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa. Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'ishatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Shadaqallahul azim. Maka jika datang kepadamu petunjuk dariku, lalu barang siapa yang mengikuti petunjukku, ia tidak akan sesat dan ia tidak akan celaka. Dan barang siapa yang berpaling dari peringatanku, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit, dan kami akan menghimpunkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Quran Surat Thaha 123-124. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, "Taraktu fikum amrayni lan tadillu ma tamassaktum bihima, kitaballahi wa sunnata rasulih." Aku telah tinggalkan pada kalian dua perkara. Kalian tidak akan tersesat selama berpegang kepada keduanya, yaitu kitab Allah dan sunnah Rasulnya. Hadis riwayat Malik dan Baihaqi. Al-Quranul Karim adalah anugerah nikmat yang utama yang diberikan pada umat ini. Sebagaimana disebutkan dalam Suratul Rahman, kenikmatan yang disebut pertama kali ketika Allah akan menyebutkan nikmat-nikmat yang banyak kepada manusia dan jin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Allah yang Maha Pengasih yang telah mengajarkan Al-Qur'an. Nikmat diberikannya Al-Qur'an kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebutkan pertama kali setelah penyebutan asma Ar-Rahman ini. Masya Allah. Karena itu mari kita sama-sama renungkan bahwa kedudukan Al-Quran di dunia ini khususnya Al-Quran adalah imaman, pemimpin, wa nuran, cahaya, wa hudan, petunjuk, wa rahmah, rahmat dan keberkahan, serta syifa, obat bagi penyembuh segala penyakit. Kedudukan Al-Quran di akhirat, Al-Quran adalah syafi'an li ashabih, pemberi syafaat bagi para sahabatnya. Bahkan Al-Quran akan menemani dan mengantarkan ashabul Quran sampai memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi." Bacalah Al-Quran karena Al-Quran akan datang pada hari kiamat nanti sebagai pemberi syafaat bagi orang-orang yang menjadikan Al-Quran sebagai sahabat karib. Hadis riwayat Muslim. Dari Abdullah bin Amr, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yuqalu li sahibil Quran, iqra wartaqi warattil kama kunta turattilu fid dunya, fa inna manzilaka 'inda akhiri ayatin taqra'uha." Dikatakan kepada sahabat Al-Quran, orang yang membaca dan menghafalkan Al-Quran dan menjalankannya dengan baik. Dikatakan, bacalah dan naiklah, serta tartillah, sebagaimana engkau di dunia mentartilkannya, karena kedudukanmu adalah pada akhir ayat yang engkau baca, yang engkau hafal. Hadis riwayat Abu Dawud. Ini informasi dari Allah dan Rasul-Nya bahwa Al-Quran akan menemani sahabat Al-Quran dan mengantarkannya sampai kedudukan tertingginya di surga, yakni di akhir bacaannya. Semakin banyak hafalan Al-Quran, semakin tinggi pula derajat yang akan Allah berikan padanya. Karenanya Ahlul Quran akan memiliki kedudukan yang tinggi dan mulia di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu bagaimana agar hati selalu bersama Al-Quran? Hati yang selalu bersama dengan Al-Quran adalah hati atau qalbu yang hidup dan bercahaya. Hati yang hidup dan bercahaya. Always online. Nyambung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala melalui interaksinya dengan Al-Quran. Kadang-kadang kita tidak nyambung di HP kita saja, dalam beberapa saat kita mungkin galau. Namun yang lebih perlu lagi adalah ketika kita tidak nyambung dengan Allah, kita lebih galau. Karena itu, seorang yang hatinya selalu bersama dengan Al-Quran, always online dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, melalui interaksinya dengan Al-Quranul Karim. Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ke dalam qalbu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga dimasukkan oleh Allah dan bersemayam ke dalam hati orang-orang yang beriman. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Asy-Syu'ara 192-195. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa innahu latanzilu rabbil alamin. Nazzala bihi ruhul amin ala qalbika litakuna minal munzirin. Bilisanin arabiyyin mubin. Dan sungguh Al-Quran ini benar-benar diturunkan oleh Tuhan seluruh alam. Yang dibawa turun oleh Ar-Ruhul Amin, yakni malaikat Jibril alaihi salam, ke dalam hatimu Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
agar engkau termasuk orang yang memberi peringatan dengan bahasa Arab yang jelas. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surah Al-Furqan ayat 32, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qala alladziina kafaru laula nuzzila 'alaihi al-Qur'anu jumlatan wahidah kadzalik linutsabbita bihi fuadaka wa rattalnahu tartila. Dan orang-orang kafir berkata, mengapa Al-Quran itu tidak diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam sekaligus? Demikianlah agar kami memperteguh hatimu Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengannya, dan kami membacakannya secara tartil, secara berangsur-angsur, secara perlahan dan benar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan perumpamaan hati dengan sebuah rumah. Innal ladzi laisa fi jawfihi syai'un minal Qur'an kal baitil kharib. Sungguhnya seorang yang tidak ada sedikit pun Al-Quran dalam hatinya adalah seperti rumah kosong. Bisa kita bayangkan rumah kosong seperti apa? Hadis riwayat At-Tirmidzi. Berkata sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, sesungguhnya hati ini adalah bejana. Maka penuhilah dia dengan Al-Quran dan jangan kalian penuhi dengan yang lainnya. Hati yang hidup adalah hati yang bercahaya, bening, terbuka, dan tidak lalai, sehingga dapat menjadi tempat bersemayam Al-Quranul Karim. Utsman ibnu Affan radhiyallahu an berkata, "Lau tahurat qulubuna ma syabi'at min kalamillah." Andaikan hati itu bersih, niscaya tidak pernah kenyang, niscaya tidak pernah bosan dengan Al-Quran. Ini satu tolok ukur buat kita bersama insya Allah. Kedekatan seseorang dengan Al-Quran sangat bergantung pada kebersihan hatinya. Bila hatinya bersih, maka dia akan dekat, akan akrab, dan semakin akrab dengan Al-Quran. Selain itu, membaca Al-Quran dianjurkan untuk dilakukan dengan disertai tadabbur, penghayatan, tafahum, berusaha memahami ayat-ayatnya. Karena hal ini adalah tujuan dan tuntutan paling utama. Dan dengan melakukan tadabbur dan tafahum, maka hati bisa menjadi tentram dan diberikan cahaya petunjuk Al-Quran. Dan Allah Ta'ala telah menjelaskan hikmah diturunkannya Al-Quran ini dalam firman-Nya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadzakkara ulul albab. Kitab Al-Quran yang kami turunkan kepadamu penuh berkah, agar mereka menghayati ayat-ayatnya, dan agar orang-orang yang berakal sehat mendapat pelajaran. Quran Surat Shad ayat 29. Kata lam dalam lafaz liyadabbaru adalah lam illah, yakni lam yang berfungsi sebagai penjelas sebab. Jadi ini bermakna bahwa Al-Quran tidak akan mungkin berlimpah berkah secara sempurna pada diri seseorang kecuali jika ia melakukan tadabbur ketika membacanya. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu ketika berkata tentang Al-Quran, hayatilah ketika kalian membaca keajaiban ayat-ayat Al-Quran. Gerakkanlah dengannya hati-hati kalian untuk memahami dan menghayatinya. Dan jangan sekali-kali tujuan utama salah seorang di antara kalian ketika membaca Al-Quran adalah sekedar menyelesaikannya sampai akhir surat. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu pernah berkata, satu surat yang aku baca dengan tartil lebih aku sukai daripada membaca seluruh Al-Quran tanpa tartil. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita membaca Al-Quran dengan tartil, dengan perlahan, dengan menjaga kaidah
membaca Al-Quran yang benar, makharijul huruf yang benar, sifatul huruf yang benar, tajwidul huruf yang benar, sebagaimana dalam Quran surah Al-Muzammil ayat 4 dan Al-Baqarah ayat 21. Utsman bin Affan radhiyallahu an dikenal sebagai salah seorang sahabat yang sangat dekat dengan Al-Quran dan ia begitu bersahabat dengan Al-Quran. Dari Abi Abdurrahman As-Sulami ia berkata, para pembaca Al-Quran, semisal Utsman bin Affan radhiyallahu an, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an dan lain-lain bercerita kepada kami bahwa mereka belajar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 10 ayat. Mereka tidak menambahnya sampai memahami makna kandungannya dan kemudian mengamalkannya. Mereka berkata, kami mempelajari Al-Quran, memahaminya, sekaligus mempraktikkannya. Oleh karena itu, para sahabat butuh beberapa waktu untuk menghafal satu surat. Semua itu karena Allah Ta'ala berfirman, Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatadzakkara ulul albab. Ini adalah sebuah kitab yang kami turunkan kepadamu penuh dengan berkah, supaya mereka memperhatikan ayat-ayatnya, dan supaya mendapat pelajaran orang-orang yang mempunyai fikiran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam hadis qudsi, diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, siapa saja yang disibukkan oleh membaca Al-Quran hingga tak sempat zikir yang lain kepadaku dan meminta kepadaku, maka aku akan memberinya balasan terbaik orang-orang yang meminta. Ingatlah keutamaan Al-Quran atas kalimat-kalimat yang lain seperti keutamaan Allah atas makhluknya. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Semoga kita semua dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai hamba-hambanya yang memiliki hati yang bersih dan bercahaya, sehingga kita senantiasa menyibukkan diri dengan Al-Quran, yakni membacanya dengan tartil, mentadaburinya dengan pemahaman yang benar, sehingga menghasilkan kesadaran untuk beramal salih sesuai petunjuk Al-Quran dan dijauhkan dari fitnah akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم آرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وآرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم
بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. نعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. اللهم ادفع عنا البلاء والغلاء والوباء والكورونا وغيرها ما لا يدفعه غيرك يا قوي يا متين ويا رب العالمين. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وأقم الصلاة.